karunia Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Firman Tuhan menyapa kehidupan kita pada hari ini tertulis dalam Mazmur 119 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil. Sai madok mauliate maau diho sian hati goran niroha. Molo huguruhon aka ugum ni hati goran mi. Sampai di sana firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup bahagia menjadi dambaan setiap orang. Namun masih banyak orang yang salah memahami tentang kebahagiaan itu. Seakan kebahagiaan itu jauh dari dirinya, atau bahkan mempersulit diri sendiri dengan menetapkan syarat untuk bahagia. Masih banyak orang beranggapan bahwa kebahagiaan adalah masalah harta atau kekayaan atau hidup mapan secara ekonomi, punya jabatan dan yang lain-lain. Orang Batak katakan orang yang berbahagia halakna martua, ini persoalan tentang kekayaan hamoraon, tentang keturunan hagabeon, dan tentang jabatan hasangapon. Atau ada yang mengatakan bahwa kebahagiaan dimiliki karena keluarga yang harmonis, dicintai orang-orang yang dikasihi, kesehatan jasmani. Kalau itu kebahagiaan, maka alangkah malangnya orang yang tidak beruntung dalam ekonomi, atau kita katakan miskin, menderita penyakit, atau yang tidak punya keluarga, berarti mereka tidak bahagia dong. Untuk menikmati dan merasakan kebahagiaan bukanlah untuk dicari, tetapi untuk diperbuat atau suatu aksi. Ada sikap dan tindakan dalam diri supaya kebahagiaan itu terjadi dalam diri kita. Karena kebahagiaan itu terletak atau letaknya bukan di luar diri kita, tetapi ada dalam diri kita. Kebahagiaan itu adalah pilihan untuk kita terima atau tidak. Sebab ada banyak orang yang menetapkan syarat-syarat bagi dirinya sendiri untuk bahagia. Mendapat apa yang dalam hatinya, barulah dia bisa bahagia. Padahal tidaklah demikian. Bukan harta, bukan kehormatan, atau apapun yang menjadi keinginan kita. Itu hanyalah kebahagiaan yang semu dan sementara. Sesaat kita bisa merasakan kebahagiaan, namun tidak akan berlangsung lama. Yang kita lakukan itu hanya mempersulit diri kita sendiri untuk hidup bahagia. Dalam nats ini, dalam Mazmur 119 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8, kalau kita baca, pemazmur memberi pandangan tentang kebahagiaan sejati, yaitu pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Karena hidup menurut Taurat Tuhan dan memegang perintah-perintah Tuhan, mencari Tuhan dengan segenap hati, itulah kebahagiaan yang sejati. Bapak Ibu Saudara, setiap orang yang hidup benar di hadapan Tuhan, mereka disebut sebagai orang yang berbahagia dan tidak pernah mendapat malu, sebab Tuhan selalu menjaga. Tuhanlah yang menjadi pelindung dan pembelanya. Dengan perlindungan dan pertolongan Tuhan dalam hidupnya, maka sudah seharusnya orang benar selalu bersyukur kepada Tuhan, selalu berterima kasih kepada Tuhan. Ia akan berusaha menyenangkan hati Tuhan, yaitu dengan menghidupi firman-Nya dan perintah-Nya. Hal inilah yang dapat kita lihat melalui khotbah di bukit, yang mana ketika Yesus menyatakan tentang ucapan bahagia. Kalau kita boleh baca dalam Matius 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12, bahwa kebahagiaan itu bukanlah karena sesuatu yang lahiriah,
tetapi kebahagiaan itu adalah milik dari orang yang membuka dirinya untuk menghidupi dan merindukan firman Tuhan, atau berusaha dan berjuang untuk taat pada firman-Nya. Bapak Ibu Saudara, ingat, menjadi orang yang baik cukup mudah, hanya dengan membantu dan memberi sesuatu kepada orang lain. Kita biasa disebut orang baik, tapi untuk menjadi orang benar tidaklah mudah. Harus penuh perjuangan, yaitu hidup di dalam perintah-Nya. Berjuanglah untuk mengejar kebahagiaan yang sejati, sebab Tuhan akan memberikannya kepadamu. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Tuhan memberkati aktivitasmu hari ini, dan Tuhan juga menjaga, menyertaimu, dan melindungi hidupmu. Amin.